Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Mama Tubagus Muhammad Falak atau yang lebih akrab disapa Mama Falak adalah sosok ulama karismatik asal Banten yang begitu masyhur dengan ketinggian ilmu kasyaf dan ketajaman falakiyah yang beliau miliki. Sosok ulama yang menetap di daerah Pagentongan Bogor ini lahir pada tahun 1842 Masehi di Pondok Pesantren Sabi, Desa Purbasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nama aslinya adalah Tubagus Muhammad bin Ki Haji Tubagus Abbas. Gelar falak itu sendiri diberikan oleh gurunya Syekh Sayyid Afandi Turki seusai beliau mempelajari ilmu kasyaf dan falak di tanah suci Mekah. Saking hausnya akan ilmu agama, di usia 15 tahun beliau mengembara untuk berguru pada ulama Banten dan Cirebon demi menggali dan memperdalam ilmunya. Dan pada usia 17 tahun beliau berangkat ke Mekah untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun lamanya. Selama berada di Mekah, beliau tinggal bersama gurunya Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Dari Syekh Abdul Karim yang terkenal sebagai wali agung dan ulama besar asal Banten yang menetap di Mekah itu, Mama Falak dibaiat hingga mendapat kepercayaan sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Selain Syekh Abdul Karim, beliau juga berguru pada beberapa ulama ternama yang tinggal di Mekah, seperti Mahaguru Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Sayyid Amin Qutubi, Syekh Sayyid Afandi Turki, dan beberapa ulama ternama lainnya. Mama Falak merupakan sosok ulama karismatik yang sangat luar biasa, di mana sejumlah ulama besar termasuk para habaib di Nusantara telah mengakui bahwa beliau adalah seorang waliullah. Hal ini terbukti dengan banyaknya karomah yang beliau miliki. Berikut beberapa karomah Mama Falak Pagentongan Bogor, Jawa Barat yang berhasil dihimpun oleh Jejak Para Wali. Ketika Mama Falak bertamu ke rumah Sohibul Keramat Empang Bogor, saat itu sedang berkumpul para habaib, diantaranya Habib Ali Kuitang, Habib Soleh Tanggul, dan Habib Muhdhar Hadramaut. Begitu Mama Falak duduk di hadapan para habaib, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Kemudian Mama Falak kembali bangun dari duduknya dan berjalan keluar rumah. Para habaib pun bingung melihatnya. Lalu Mama Falak mengucap dengan lisannya, "Ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke tempat lain." Atas izin Allah melalui karomah Mama Falak, seketika itu hujan deras pun langsung berhenti. Sontak para habaib yang menyaksikan peristiwa itu pun takjub dan langsung mengangkat kedua tangan mereka sambil berkata, "Ya Allah, yang ada di hadapan kami ini ternyata adalah seorang wali yang soleh." Masya Allah. Sebagai ulama ahli falak, Mama Falak memang luar biasa. Karomahnya pun demikian. Beliau tak hanya mampu menetapkan ru'yat dalam bulan puasa, namun keahliannya mampu menghitung kapan buah jatuh dari pohonnya, bahkan menghitung kapan sebuah daun jatuh dari tangkainya. Salah satu kisah karomah Mama Falak yang sangat masyhur, ketika beliau memerintahkan santrinya sambil menunjuk buah kelapa yang masih di atas pohon. Beliau berkata pada santrinya,
pada hari ini jam sekian, menit sekian, detik kesekian, itu buah kelapa akan jatuh. Nanti kalau jatuh langsung dibelah ya. Di dalamnya pasti ada nasi serta lauk pauknya. Si santri pun menuruti apa yang dikatakan Mama Falak. Dan benar saja, buah kelapa itu jatuh sesuai dengan hitungan waktu Mama Falak. Bahkan begitu dibelah, di dalam buah kelapa itu terdapat nasi lengkap dengan lauk pauknya. Masya Allah, kasyaf falakiyahnya memang benar-benar tajam. Dahulu saat Mama Falak masih kecil, adab masyarakat terhadap kiai dan keluarganya masih sangat minim. Warga sulit sekali untuk diarahkan oleh kiainya. Namun Kiai Abbas ayahanda Mama Falak tetap bersabar atas perilaku warga di sekitarnya. Hingga suatu waktu di hari Jumat, warga telah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak ketinggalan seorang anak kecil berbusana santri yang tubuhnya penuh dengan buduk, sedang mencari barisan yang akan ia tempati. Namun tak ada satupun orang yang mau berdampingan dengan anak kecil itu, dikarenakan tubuhnya yang penuh dengan buduk. Waktu semakin mendesak, khutbah Jumat segera dilaksanakan, namun ia belum juga mendapatkan barisan. Ia sudah sangat kesal hingga memaksa duduk di barisan paling belakang. Tiba-tiba orang di barisan itu malah melemparkan sajadah padanya dan berkata, "Heh buduk, ngapain duduk di situ? Sana duduk di bak air saja." Sontak anak kecil itu pun terkejut dan dengan rasa sedih ia keluar menuju bak air, lalu menghamparkan sajadahnya di atas air dan duduk di atasnya sambil mendengarkan khutbah. Begitu sholat Jumat usai, orang-orang yang keluar dari masjid pun dibuat takjub oleh seorang anak kecil yang sedang duduk di atas air itu. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa anak kecil itu adalah sosok yang istimewa. Ia adalah seorang anak yang kini masyhur dengan julukan Mama Falak, dari ayah yang alim yang tak begitu mereka hormati. Setelah peristiwa itu, warga sangat menghormati Mama Falak, terlebih kepada ayahandanya Kiai Abbas. Itulah pentingnya menghormati orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kisah menakjubkan saat Mama Falak hendak melaksanakan sholat di sebuah masjid. Beliau menegur pengurus masjid bahwa masjid tersebut kurang pas arah kiblatnya. Namun si pengurus masjid menjawab bahwa kiblat masjid sudah diukur dan sudah pas arah kiblatnya. Mama Falak pun hanya diam dan tidak banyak bicara. Hingga saat sholat akan dilaksanakan, kebetulan Mama Falaklah yang mengimami sholat pada saat itu. Begitu beliau takbiratul ihram, seketika saja masjid bergetar dan arah kiblatnya sedikit bergeser seperti yang Mama Falak katakan sebelumnya. Masya Allah. Mama Falak menjadi salah satu rujukan utama oleh banyak orang untuk mengkonsultasikan kehidupan mereka, mulai dari pejabat, ulama, hingga rakyat jelata. Termasuk dua ulama besar Banjar, yakni Syekh Muhammad Zaini atau guru sekumpul dan Syekh Badruddin. Mama Falak pernah menghadiahi dua ulama Banjar ini sebuah selendang. Menariknya, Mama Falak memberikan selendang dengan warna yang berbeda dan konon berbeda pula maknanya. Mama Falak memberikan selendang berwarna coklat kepada guru Badruddin sambil berkata, "Kamu urus pemerintahan." Kemudian memberikan selendang berwarna hijau kepada guru sekumpul sambil berkata, "Kamu urus dunia sufi." Seiring waktu berjalan, ruang berganti, isyarat dan pesan Mama Falak pun terbukti. Guru Badruddin kemudian dilantik menjadi anggota dewan di samping sebagai ulama, dan guru sekumpul kemudian menjadi seorang wali agung yang masyhur, bahkan dengan tingkatan wali kutub. Satu pelajaran penting bagi kita semua bahwa ulama yang berpolitik ada dalilnya, yang tidak pun ada dalilnya, yakni ada perintah dan bimbingan dari gurunya.
Demikian manakib singkat serta beberapa karomah Mama Falak Pagentongan Bogor, Jawa Barat. Sosok ulama karismatik yang merupakan mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, sekaligus wali agung yang sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, dan beliau selalu memberikan pertolongan tanpa pamrih. Semuanya beliau lakukan lillahi ta'ala. Beliau wafat pada tanggal 19 Juli 1972 Masehi atau 8 Jumadil Akhir 1392 Hijriyah di usianya yang ke-130 tahun. Beliau dimakamkan di area kompleks Ponpes Al-Falak. Mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Mama Tubagus Muhammad Falak bin Syekh Tubagus Abbas. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin.